sekali di tempat ini di rumah Tuhan bersama-sama. Aku mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Kita percaya bila roh Allah hadir di tempat ini, Ia sanggup mengubah ratap menjadi tawa. Amin. Maka dari itu aku mengundang kita semua bangkit berdiri. Berikan tos kiri kananmu, katakan ayo kita puji Tuhan. Kau beriku suka
lebih kencang lagi suaranya. Shalom 2PM. Sebelum duduk boleh dong tos kanan kirinya sambil bilang it's good to see you here. It's good to see you here. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke. Senang banget ya teman-teman kalau kita hari ini bisa kembali lagi di ibadah 2PM. Dan sebelum itu aku mau sapa dulu nih untuk teman-teman baru ya yang mungkin hari ini hadir. Tadi aku ada kenalan sama Nindi di sebelah sana. Welcome to 2PM. Terima kasih sudah datang ke ibadah 2PM dan minggu depan bisa datang lagi ya untuk kita bisa ibadah sama-sama hari ini. Oke, teman-teman kita akan melakukan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di depan bangku ataupun di depan layar. Dan dipastikan untuk nama penerimanya itu adalah atas nama GBI PRJ. Aku mau undang kita sama-sama untuk bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dari persembahan kami untuk Engkau. Biarlah kiranya ini menjadi dupa yang harum di mata-Mu Bapa dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya hari ini dan yang pertama adalah mengenai cool ya. Nggak bosen-bosen dan nggak pernah lupa 2PM itu mau selalu ajakin teman-teman semuanya untuk join ke cool ya. Dan kemarin kita tuh habis mengadakan acara yang luar biasa banget. Kita ada cool gabungan dengan tema Holy Spirit Night. And it was a very amazing night ya. Siapa yang kemarin ikut cool gabungan? Ya keren banget. Aku ngelihat banyak banget teman-teman dari kita semua yang dilawat Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi sama Roh Kudus dan itu luar biasa banget ya teman-teman. Makanya 2PM tuh selalu ajak kita ayo join ke cool ya. Karena gereja 1 minggu sekali tuh gak cukup teman-teman. Kita butuh komunitas yang lebih intim lagi. Dimana kita tuh bisa saling cerita, bisa tukar pikiran, bisa saling support. Dan itu adanya cuma di cool ya. Dan cool di 2PM ini udah dibuat betul-betul spesifikasinya banyak banget ya. Supaya relate nih sama kehidupan anak-anak muda yang ada di sini ya. Jadi mau yang online bisa, yang onsite bisa, buat yang couples juga bisa. Langsung aja scan QR code-nya dan kita bisa tertanam bareng-bareng. Oke. Dan yang selanjutnya adalah mengenai volunteer ya. Teman-teman, Tuhan Yesus tuh rindu banget buat setiap dari kita tuh bisa untuk melayani. Jadi gak usah malu-malu, gak usah tunggu bisa dulu. Kalau emang kalian ada kemauan, ada kerinduan, bisa tanya ke temennya, bisa tanya ke co-leadernya, aku mau dong join jadi mulmet misalkan gitu. Aku mau dong join di nursery atau di hospitality atau di praise and worship juga boleh banget ya. Atau kalian juga mau langsung scan QR code kayak yang ada di depan juga boleh banget. Dan kita bisa di sini melayani bareng-bareng ya teman-teman. Oke, dan yang selanjutnya jangan lupa juga di follow untuk social medianya 2PM. Ada Instagram dan juga ada TikTok. Kita update keseruan di sana juga banyak banget ya. Ada cover yang bagus-bagus banget. Ada semua informasi juga ada di IG sama di TikTok kita. Dan kita juga bisa update yang namanya prayer request dan juga praise report ya teman-teman. Dan aku di sini bersyukur banget kalau hari ini kita kedapatan praise report dari salah satu teman kita ya. Jadi buat teman-teman kalau mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, come on. Kita submit di IG-nya 2PM supaya kita semua di sini bisa sama-sama terberkati. Amin. Dan hari ini aku mau bagiin salah satu praise report dari teman kita bahwa Tuhan buka pintu mujizat dalam pekerjaan dan juga keluarga yang harmonis serta komunitas dan juga hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur banget ya teman-teman, semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam prayer request. Kita mau mendoakan untuk teman-teman kita yang sudah memasukkan prayer request pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk siang hari ini. Kalau kami bisa berkumpul Tuhan, bisa beribadah di dalam rumah-Mu ya Bapa. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendoakan teman-teman kami Tuhan.
Kami mau berdoa untuk teman kami yang meminta kemudahan langkah dan juga kekuatan daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya apapun yang dialami oleh teman kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai dia Tuhan. Dan penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat teman kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkahnya dan apapun yang ada di ujung sana, jika Tuhan yang bercerita hasilnya adalah semua yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami yang akan menjalani persidangan di awal bulan Juni nanti. Tuhan, kami percaya hikmat yang daripada Tuhan itu sempurna atas teman kami. Engkau menyertai dia Tuhan dalam persiapannya, dalam proses persidangannya Tuhan. Kami percaya bahwa hasil yang terbaik itu yang sudah Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali teman-teman. Kami percaya sama seperti murid-murid saat Yesus telah naik ke surga, menantikan janji yang Tuhan berikan itu Roh Kudus bagi setiap murid-murid. Hari ini setiap kami datang ke rumah-Mu, kami perkatakan, biar terus kami menantikan Roh-Mu bersama dengan setiap kami. Roh-Mu menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Yuk teman-teman, mari waktu sama-sama yuk. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, boleh gak sama-sama engkau di tempatmu masing-masing. Angkat sembahmu pada Tuhan. Katakan, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus. Kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau, Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Teman-teman dimanapun kau berada, angkat suaramu. Kau sudah bisa berbahasa roh, tuangkan suaramu pada Tuhan, sembah Tuhan. Holy Spirit, we wait, we wait.
we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Come on, say Holy Spirit. Holy Spirit, we wait on you. Amen. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. Amen. You are all that we want, so have your way. Say Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Come on, to BM dengan segenap hati mengatakan Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we wait. Come on. We wait on you. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want, so have your way. You are all that we want, so have your way. Come on, to BM, say Holy Spirit, Holy Spirit, we wait. Holy Spirit,
Spirit, we wait. Yes, Lord. Yes, Lord. Come and do what you want and have. Yes, Lord. Yes, Lord. You are all that we want. So have your way. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Kira namaya, shekira namama. Yes, Lord. Mengalir di tempat, mengalir di tempat, mengalir di tempat. Yes, yes, yes. Namaya, namama. Ora namaya, shera namaya. Ora namaya, shera namama. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Kuradadamaya shekirina nanamaya radadamaya eradadamaya shedananamaya. Angkat suaramu sembah Tuhan teman-teman. Kuradadakaradamaya kiradadakaradamaya shekiredananamamamamamama. Orakaradamaya setekinanamaya. Oratakaranamaya shedananamamamamamama. Ora namaya shekirana na 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 mama 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 mama. Yes. Ora na namaya shekirana na namaya na. Yes, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ora na namaya shekirana. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, worship God. Yes. Come on.
Holy Spirit, we on you. Come and do what you want. Your way. You are all that we want. Thank you, Jesus. So have your way. Thank you, Lord. Saya percaya bahwa momen ini menjadi satu momen yang baik buat kita. Mungkin saudara mau berlutut, saudara mau duduk. Izinkan biar Roh Kudus pada saat ini sungguh akan menyatakan dirinya kepada kita. He is a person, it's not just a force. He is a person of God. Biarkan dia saat ini menyatakan dirinya kepada kita. Jesus. And your wind of the Spirit sweep our heart, oh God. Jesus. Holy Spirit, come. Biarlah pada hari ini Roh-Mu Tuhan membakar hati dan pikiran kami dengan api kekudusan Tuhan. Membuat kami Tuhan bergairah karena kasih-Mu yang lebih daripada maut itu telah tinggal di dalam kami. Sehingga membangkitkan roh dan jiwa kami untuk mengasihi Engkau. Bersedia pergi, bersedia berbicara, bersuara tanpa rasa takut. Aku berdoa biar pada hari ini Roh Kudus, Engkau menyatakan Kristus kepada setiap hati kami. Firman yang akan mengubah hidup kami. Thank you Lord. Mari Roh Kudus pada saat ini, pada mereka kami yang mengalami kelemahan, biarlah firman-Mu hari ini memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Bahkan kami yang datang dalam keadaan bingung akan mendapatkan satu peneguhan, satu clarity, satu kejelasan, kejernihan di dalam berpikir, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Nah, kami mengucap syukur biarlah setiap kami yang datang hari ini dikobarkan untuk pergi dan memberitakan amanat agung-Mu Tuhan dengan roh keberanian yang hanya datang dari sorga. Karena kami tahu bahwa kami melayani Allah yang berdaulat atas segala langit, bumi dan segala isinya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Berikan semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara, teman-teman sekalian. Shalom. Wah, kurang mantap nih. Shalom. Ya, selamat siang pada saat ini. Saya percaya bahwa di dalam ibadah di mana khususnya di mana kita bertemakan kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, dan saya percaya bahwa ini akan menjadi satu firman yang mengingatkan kita dan membuat kita sadar akan siapa kita dan siapa yang ada di dalam kita. Bahwa bukan cuma diri kita, tetapi ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, bukan cuma di samping, di kiri, di atas, di bawah, tapi di dalam kita, maka dia akan membawa transformasi, bukan sekedar informasi. Ada amin saudara. Nah, pada hari ini firman Tuhan ini saya beri judul Fire in My Bones, ketika api lebih kuat daripada ancaman. Dan teks kita dari satu peristiwa karya Roh Kudus kepada gereja yang baru dilahirkan. Kalau mau dibilang baby stage, ya masih bayi. Tetapi kita nggak lihat, tidak ada Roh Kudus bayi, ada amin. Dengar baik, tidak ada Roh Kudus bayi, ada amin.
Roh Kudus yang ada pada hamba-hamba Tuhan, pada Rasul Paulus, pada Petrus, pada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ada pada saudara. Tinggal dalam saudara. Tidak ada yang mengatakan there is baby Holy Spirit, gak ada saudara. Tapi saya percaya bahwa pada hari ini realita itu akan kita lihat. Tapi pertanyaan selalu begini, pernahkah saudara mengalami ini? Di mana hatimu kayak berkobar-kobar mau ngomong sesuatu mungkin di kelas atau di kampus atau di pekerjaan atau mungkin di pertemuan keluarga. Lalu ada diskusi dan gue bilang aduh gregetan gue ngomong. Tetapi kayaknya gak berani. Rasanya aduh lebih baik gue diem aja daripada bikin repot nanti. Daripada orang tanya siapa kamu. Nah kenapa ini bisa terjadi? Biasanya karena 3 hal ini. Kita takut dijudge. Siapa lo? Anak kemarin. Wah mentang-mentang lu pulang dari luar negeri sekolah lalu lu sok pinter. Mau menggurui orang tua. Atau kita takut ditolak. Di teman-teman sekarang satu kali saya duduk sama dalam satu cool. Dan ada anak-anak yang dia bilang gini, Om. Sekarang sama aja parahnya dengan dulu. Tapi lebih parah mungkin sekarang Om. Kenapa saya bilang? Begini bayangkan. Kalau waktu di ospek lalu ditanya. Lu kegiatannya apa selama ini? Saya pelayanan. Udah ini anak malaikat nih. Udah gak usah ikut basket. Ya, gak usah ikut musik, gak usah ikut band. Dianggap bahwa ini udahlah lu di sini aja. Ini coupling lo, coupling pelayanan. Lu gak usah ikut-ikut dalam urusan yang lain. Siapa yang merasa begitu pernah? Nggak ada. Wah di sini luar biasa semuanya dahsyat dipakai Tuhan nih, ya menjadi garam dan terang. Nah saya ingat waktu anak saya, dia masuk kampus, dia masuk LSPR. Lalu karena setelah Idol 10 dan COVID, dan kemudian dia bilang Dad, kayaknya aku masuk LSPR aja dan internasional ini pro. Tapi ya masih COVID jadi online, jadi nggak pernah ketemu teman-temannya. Tapi saya bilang nih, Esther, the moment kamu nanti masuk, Papa mau kamu masuk ke BEM. Lu ngapain Pak? Pokoknya kamu masuk ke BEM. Kamu belajar organisasi, belajar berkutat dengan orang-orang dunia sana. Gitu. Lalu dia masuk. Jadi teman-temannya semua pada hari Kamis, pada leye-leye tidur-tidur, main di mall. Dia mesti masuk kampus, dia mesti ngurusin segala macam. Sampai akhirnya dia terpilih menjadi koordinator band LSPR. Dan salah satu kumpul-kumpul sama anak band, lalu kemudian saya bilang, Esther gini daripada lu teman-teman lu mabok segala macam. Lalu saudara ada yang LGBT, macam-macam isinya. Lalu saya bilang gini, udah main di rumah aja. Ya, main musik di rumah aja saya bilang, main. Wah, tidurnya ngemper aja gitu. Ya yang laki di ruang tamu, yang perempuan di kamar anak saya. Tapi pagi-pagi gue buka kulkas, gue kaget. Kenapa ada cap tikus? Cap tikus tahu ya? Udah nggak tahu nih. Cap tikus itu vodkanya orang Manado, atau Sopi atau Moke katanya. Ya, itu alkohol 80%. Kalau mau nguji cap tikus itu mantap, mesti dibakar, apinya mesti biru. Kalau nggak biru, itu kurang mantap. Sama Coca-Cola. Nggak bisa beli vodka cola, dibikin cap tikus sama cola kali ya. Dicampur aduk. Saya bilang begini sama dia, Esther, boleh main di rumah, tapi cap tikus tidak boleh ada di rumah. Kamu lihat itu ada vodka di situ, nggak pernah Papa minum, itu hanya buat kue. Saya bilang ya mamanya suka bikin black Russian, jadi black Russian pie, itu cuma bikin kue, nggak ada Papa pernah minum itu. Nah saudara, sampai akhirnya dia bisa memberikan dampak. Kenapa? Dan akhirnya teman-teman bilang, Esther lu minggu ngapain? Oh gue ke gereja. Karena dia di gereja bahasa Inggris kan. Lu mau ikut gak lihat gue performance gitu. Kan bahasa dunia kan gak worship leader. Siapa yang ngerti worship leader gitu. Mau gak lu perform? Oh iya mau. Dan akhirnya saya bilang gini, Esther pokoknya dalam 3 tahun kamu di kampus. Minta sama Tuhan jiwa. Minta sama Tuhan untuk orang itu bertobat. Dan saudara, kemudian the moment dia selesai, dia mesti
ke Amerika karena 88 Rising minta dia artist development 2 tahun di sana untuk Nona. Akhirnya saudara, teman-temannya datang kumpul Natal. Dia bilang, Om, aku sekarang udah di gereja ini. Aku sekarang, wow, saya bilang itu. Ini anak-anak yang dulunya kacau-kacau, gak karu-karuan, saudara, yang mabuk-mabuk. Hari ini mereka ada melayani Tuhan. Berikan pujian kepada kita. Come on, kenapa saudara? Jangan takut ditolak. Nah ini, takut kadang kehilangan circle. Aduh, nanti gue diapain, gue disingkirkan lah atau apa, gak diajak main, gak diajak ikut organisasi. Akhirnya kita cuma berkutat di dalam gereja, jago kandang, flexing rohani di sini. Tetapi ketika kita keluar, kita kayak Clark Kent, di sini kita kayak Superman. Nah pada hari ini mari kita lihat saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita punya api, tapi api itu terkurung dalam kita. Nah mari hari ini kita membaca firman Tuhan. Walaupun ayatnya sebenarnya dari 29 sampai 31. Ayat 23 sampai seterusnya. 23, 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus. Yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, tema daripada teks kita ini adalah yang menjadi dasar firman Tuhan yang saya beritakanlah api Allah dalam diri setiap orang percaya. Api Roh Kudus yang menyala itu justru tidak terjadi pada waktu tidak ada tekanan. Api ini berkobar paling terang, paling kuat, paling panas justru pada waktu ada tekanan, ada ancaman, ada goncangan. Dan pada waktu kita memilih untuk berdoa, memilih untuk meminta keberanian, bukan keamanan, bukan safety, tetapi keberanian untuk berbicara. Roh Kudus akan memberikan kita kepenuhan dan membuat kita tidak bisa lagi hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita akan dipenuhi dengan apa yang tidak bisa kita isi dengan diri kita. Saudara-saudara, 3 hal yang akan kita melihat dan saya memberikan konteksnya dulu. Di dalam pasal 4 kita tahu bahwa Kisah Rasul 2 Roh Kudus dicurahkan. Petrus khotbah. Keberanian dia berkhotbah, di ujung daripada khotbahnya 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Lalu gereja lahir. Dan kemudian mulai gereja Tuhan berkembang. Dan kita tahu di pasal keempat setelah peristiwa Petrus dan Yohanes membangkitkan orang lumpuh yang ada di bait suci. Mereka ditangkap. Lalu kemudian masuk ke dalam pengadilan agama, Sanhedrin. Itu pengadilan agama yang memutuskan Yesus disalib. Dan kemudian di situ ada Kayafas, imam besar, yang memutuskan Yesus harus digantung di kayu salib. Di situ ada para pemuka-pemuka agama, 70 orang yang memutuskan
semua keputusan agama, masa depan agama Yahudi ada di situ. Dan orang-orang ini dipanggil. Dan dikatakan mereka ini enggak berpendidikan. Bukan berarti tidak punya pengetahuan firman. Tapi mereka tidak seperti orang-orang Farisi yang mendalami kitab itu seumur hidup. Mereka bukan orang-orang profesional agama. Mereka tahu firman, mereka kenal firman, tapi mereka bukan profesional agama. Dan mereka ditampar, dipenjara, dimasukin ke penjara. Tapi mereka berani berdiri. Nah, sementara jemaat di rumah mereka bingung, ini gimana pemimpin kita diambil. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka mendengar bahwa pemimpin mereka ini diambil, nasibnya cuma ada dua. Gereja yang baru ini hancur, selesai. Padam apinya. Tapi justru terjadi sesuatu yang berbeda 180 derajat. Bukannya malah mati, tapi justru malah semakin berkobar-kobar. Apa rahasianya? Nah, coba kita lihat saudara. Yang pertama, bahwa ketika terancam, ketika mereka mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, mereka bukan langsung bikin strategi manusia. Mereka justru datang kepada Tuhan yang berdaulat. Amin, saudara. Perhatikan doa mereka ini. Mereka berteriak begini, ya Tuhan Allah kami. Nah, menarik, dia nggak pakai kata Kyrios. Kita tahu bahwa kata Tuhan itu artinya kurios atau Kyrios. Tetapi Lukas memakai kata yang lebih aneh, despota. Katakan despota. Kekuasaan yang mengatasi semua kuasa yang lain. Dengan kata lain, ketika mereka berdoa, ya despota. Mereka mau berkatakan begini, penguasa-penguasa di bumi ini tunduk kepada yang kami sedang berseru, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka enggak pusing dengan gimana cara strategi. Salah enggak dengan strategi? Enggak. Tetapi kecenderungan kita yang berdosa, kita selalu cari strategi dulu dan bukan berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa insting saudara pada waktu engkau mengalami tekanan? Berdoa atau cari selamat? Saya mau mengambil waktu mendisiplinkan bagaimana insting saya jalan adalah the moment saya baca berita, mau itu di X, mau itu di thread, kalau saya baca berita, maka pertama sekali insting saya ambil waktu 30 detik berdoa untuk hal tersebut. Bukan ngedumel, bukan protes. Saya berdoa. Saya berdoa untuk para martir, voice of martir yang ada di dalam akun itu. Dan setiap kali ada siapa yang sedang terancam, negara mana, misionaris mana, saya mengambil waktu 1 menit untuk berdoa buat mereka. Saudara-saudara, dengar baik. Latih instingmu setiap hari. Bahwa pertama kamu berdoa. Itu bukan tindakan pengecut. Justru itu adalah tindakan terbaik karena engkau melibatkan Tuhan di dalam persoalan kamu. Bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Jadi mereka tahu, ini bukan orang pengecut. Nah, yang kedua kita tahu bahwa kalau pemula itu, siapa yang suka main catur di sini? Wah, ada berapa orang ya? Kelihatan yang pintar itu yang suka main catur, saudara ya. Oke, nah kalau main catur kita tahu ya, kalau ini mainnya baru-baru belajar, waktu diancam sternya misalnya langsung ketakutan, waduh ini gimana nih. Tapi kalau dia udah pemain, udah apalagi grandmaster gitu, karena dia nggak baca cuman 1-2 langkah ke depan, dia baca pola, dia kuasai papan catur itu, saudara. Itu grandmaster, artinya dia tahu langkah-langkah itu bukan 5 langkah ke depan. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia tahu awal dan akhirnya. Jadi gak panik. Tuhan gak panik di sorga. Lu jatuh dalam dosa, dia gak panik. Bukan berarti saudara enak-enak aja kamu berdosa, enggak. Dia tahu masa depan kamu ke depan.
Yesus nggak panik ketika Petrus mengkhianati dia. Karena dia tahu bagaimana jalan memulihkan Petrus. Di arang perapian pada sarapan pagi itu. Gak panik, kenapa? Dia Alfa, dia Omega. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, ini adalah kabar baik. Bahwa ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan yang menulis sejarah hidup kita. Jadi ketika kita mengalami tekanan, don't panic. Katakan kepada teman semua, jangan panik. Bro, jangan panik. Ya, Tuhan pemegang sejarah kita. Amin. Even saudara jatuh dalam, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa panggil. Karena dia yang menguasai medan catur itu. Berseru, ya despota. Mereka berseru dengan suara yang harmoni. Bukan berarti harmoni alto, bass, tenor. Bukan. Tapi mereka sepakat bersama-sama menunjukkan kepada Allah yang menguasai. Karena di dalam amanat agung Yesus berkata begini tentang dirinya. Segala kuasa baik di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Artinya di seluruh realm, di seluruh sphere of influence yang ada di muka bumi ini. Yang ada di sorga, yang ada dalam kerajaan kegelapan. Itu semua milik saya. Amin saudara. Kalau Yesus yang mengutus, Yesus mengurus kita semua. Jangan takut. Berseru kepada Tuhan. Tindakan berdoa bukan tindakan pengecut. Tapi justru adalah tindakan terbaik pada kita. Nah yang kedua lalu kemudian mereka berdoa, apa doa mereka? Untuk keberanian. Amin. Ini menarik saudara. Sekarang ya Tuhan. Lihat tuh ancaman-ancaman mereka. Ancamannya apa? Lu gak boleh lagi memberitakan Mesias. Karena berita gereja awal bukan tentang kesembuhan. Bukan tentang kemakmuran. Bukan tentang pengembangan diri. Bukan tentang self-healing atau self-therapy. Atau self-development. Bukan. Berita gereja cuma satu. Kristus Yesus adalah Mesias. Allah yang hidup dan yang bangkit dari antara orang mati. Dan waktu mereka berdoa dan berkhotbah itu, orang dipulihkan. Orang disembuhkan. Orang mengalami mujizat. Orang mengalami kelepasan. Orang mengalami pemulihan. Preach Messiah, preach Jesus and you will see healing will come. Amin saudara. Tapi kalau saudara khotbah healing, belum tentu mereka ketemu Yesus. Mereka cuma cari di sini seperti dukun saudara. Makanya banyak orang bilang, kalau KKR-nya di gereja untuk kesembuhan, ngapain? Mending KKR-nya di rumah sakit. Udah jelas ada orang sakit di sana. Kenapa mesti dibawa ke gereja? Hello? But when you preach Christ, the hope of glory, maka engkau akan melihat orang itu mengalami pemulihan, kehidupan yang mati bisa bangkit. Berikan pujian kepada kita, come on. Nah saudara-saudara dikatakan, berikanlah kepada kami keberanian sepenuhnya. Nah kata ini saudara menarik. Ini antara kita nih orang Asia, orang Timur, ya saya ngambil dengan kata Miansi, yaitu hak menjaga image, jaga mukamu. Jaga muka, jaga kehormatan. Tetapi Perisia itu di dalam konteks budaya Yunani pada masa itu hanya ini adalah sebuah hak bebas bicara tanpa nanti ditangkap, gitu. Dan hak ini hanya milik para elit dan para bangsawan, pejabat politik tingkat tinggi, panglima tentara atau senator atau raja. Yang boleh punya Perisia. Sementara Petrus, Paulus, waktu itu belum ada Paulus. Dan para murid-murid adalah dulos. Para pelayan-pelayan, hamba-hamba. Mereka tidak punya hak Perisia. Tapi mereka berkata begini, Tuhan berikan kami hak kebebasan berbicara tentang Yesus kepada mereka.
Wow. Artinya tindakan dan doa ini kalau bahasa politik subversif. Lu bisa digantung karena doa ini aja. Mungkin kadang-kadang kita nggak terlalu lihat efek jadi orang Kristen di negara kita ya. Sampai engkau ada di China, di Myanmar, di Laos. Baru engkau rasa bagaimana bersyukurnya kita di Indonesia ini. Satu kali saya ke Shenzhen, khotbah. Hari jam kerja, ibadahnya jam 10 karena pada baru pulang kerja malam. Apartemen kecil, isinya 70 orang. Nafas aja udah susah. Waktu saya mau berdoa buat mereka, kasih firman nubuatan. Wah gak kayak kita seenaknya gini. Mereka sujud, mereka berlutut, mereka dengar baik-baik. Saya bilang, udah panggil berdiri. No. Kami mau menghormati firman tuh. Gak ada yang main HP. Kenapa? Gak ada yang live IG, gak ada. Kenapa? Karena mereka menghargai waktu untuk mendengar firman Tuhan. Mereka harus pulang kerja jam 10. Karena kalau dulu pemerintah komunis menekan mereka. Kalau sekarang uang menekan mereka. Mereka kerja cuma bisa sampai 10, bukan 12 jam lagi. 18 jam. 20 jam ada tukang pijat di Guangzhou. Saya pikir saya udah kemalaman ini jam 11, jam 12 mau tidur. Masih kerja. Dia bilang, kamu tidur jam berapa ini? Saya tidur jam 1. Nanti jam 5 udah mulai kerja lagi. Hah? Dan saudara, tiap kebaktian. Gak ada ibadah kayak gini. Yang ada pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Di rumah-rumah. Di restoran-restoran. Dan mereka cuma berdoa, Tuhan berikan kepada kami keberanian. Dan satu kali di Xiamen, teman saya ini, udah diincer sama polisi. Lalu kemudian mereka pakai WeChat. Dan dia bilang begini, saudara-saudara tiap jam 6 pagi khotbah. Dan dia bilang gini, kalau kita ketemu hari Minggu nanti masih Tuhan izinkan, consider it as our last service. Jadi tiap datang hari Minggu itu kayak ibadah terakhir mereka. Jadi mereka datang tuh dengan begitu penuh semangat. Berani. Dan kemudian akhirnya di Xiamen ini, karena mereka, bayangin gembalanya ini udah berdoa, Tuhan berikan kami breakthrough. Berdoa breakthrough bagus saudara. Tapi saudara tahu bagaimana caranya Tuhan kasih breakthrough sama mereka. Jumlah jemaatnya gak ada 150. Udah bertahun-tahun dia minta breakthrough sampai jaringan mereka tuh ditangkepin di beberapa kota. Dan salah satunya dia adalah pemimpin regional yang mewakili. Biasa kalau kita meeting di Filipina, orang ini pasti muncul di sana. Dan dia bilang, aduh gue dicari nih. Ayo kita doa. Dan dia doa. Dari situ tuh udah ada itu intel-intelnya. Mereka dengar. Dan kemudian dia beriman begini. Dia bilang, guys, ini kita gak boleh lebih dari 100. Jadi saya berdoa. Minta pemimpin-pemimpin baru. Tuhan bangkitkan pemimpin. The next generation of leaders. Dan kemudian dia bilang gini. Guys dengar ya. Kita mesti jadi 2. Karena gak boleh 100 lebih. Jadi dibagi 2. 60-an. Yang ini juga kira-kira 70-an. Wah mulai. Udah mau muncul lagi 80. Dia bilang it's already considered full. Nah dengar baik. Saya belajar dari Konggi. Konggi bilang 70 ke 80% sitting capacity. Itu consider full. Lu mesti bikin kebaktian berikutnya. Lalu mereka akhirnya, ya ini tadi saya ngomong sama Pak Era, kejar-kejaran untuk menghasilkan pemimpin. Kerjaannya tiap hari bagaimana ketemu orang, memuridkan dan menantang mereka, memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi dan memberitakan Injil. Untuk membangkitkan, untuk menjadi pemurid, untuk melakukan amanat agung. Saudara, guess what? Dalam waktu 2 tahun,
Gereja yang berapa tahun lamanya stuck dengan 150, tiba-tiba menjadi 6 tempat kebaktian, hampir 600-an orang yang Tuhan tambahkan. Luar biasa saudara. Kenapa? Sederhana. Mereka berdoa bahwa ketika dijepit begitu, saya ingat pada tahun 70 orang-orang ini berdoa, Tuhan kami ini adalah Kristen bambu. Saudara tahu bambu China? Ada 2 realita bambu China. 1, bambu China hanya bisa bertumbuh cepat, luar biasa, dan tidak terhentikan tahun kelima. Dari 1 tahun pertama sampai tahun keempat, tahun kelima, itu nol, kelihatannya nggak ada bukti, nggak ada pertumbuhan sama sekali. Orang bisa frustrasi cultivating Chinese bambu. Tapi after tahun kelima, ini mulai tumbuh dengan begitu cepat sampai menjadi hutan bambu dan menjadi tuayan yang tidak pernah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara potong bambu, makin saudara potong, makin banyak tunasnya. Sehingga nggak akan pernah berhenti. Jadi satu kali pemimpin India bilang begini sama orang India, jangan aniaya orang Kristen. Makin dia aniaya, makin tumbuh. Biarin aja dia asik sendiri dengan gedungnya, asik sendiri dengan ibadahnya. Nanti dia kayak monyet, ketiduran jatuh sendiri. Tapi kalau kamu digoncang, monyet kalau digoncang angin, dia makin peluk pohonnya. Tapi kalau angin sepoi-sepoi, dia lepaskan pohon gripnya, jatuh sendiri. Saudara-saudara, teman-teman ini di Kisah Rasul 4 enggak berdoa untuk sesuatu yang nyaman. Berdoa untuk keberanian. Otoritas kita bukan dari jabatan kita, tapi dari nama Yesus yang kita beritakan. Amin. Berikan pujian kepada kita, come on. Dari firman. Stand upon the truth. Di dalam Mazmur 118 dikatakan, bukakanlah kepada kami pintu gerbang kebenaran. Supaya kemudian kami punya otoritas di atas itu Tuhan. Dan kami bisa bersyukur. Dan kami bisa memberitakan keselamatanmu. Open the gates of your truth. Dan pintu gerbang dalam perjanjian lama adalah is a place of authority. Jadi ketika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang setia. Seperti apa yang dimaksud oleh kitab itu. Maka engkau punya otoritas. Bukan karena kepejabatan organisasi gereja. Bukan karena followers saudara menjadi sumber kredensialmu. Tetapi validasimu adalah firman Tuhan yang engkau kuasai. Belajar firman saudara. Nah kemudian yang ketiga. Yang tadi pertama berseru pada waktu ancaman. Berdoa untuk sebuah keberanian. Dan yang terakhir dikatakan bahwa api itu tidak bisa dikungkung. Karena satu kali akan meledak pada waktu mereka berdoa. Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Nah ini pertama tempat itu secara fisik mengalami kegoncangan. Kayak gempa bumi. Tetapi yang kemudian yang kedua dikatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Berarti saudara, seperti api arang ya. Dia tidak langsung mati di dalam ruang tertutup. Tapi pelan-pelan jadi redup. Karena kehabisan oksigen. Jadi apa langkah kita? Kalau kita mau melihat orang tuh redup begitu. Tambah bahan bakarnya. Apa bahan bakar kita? Berdoa. Berbahasa lidah. Lebih sering berdoa di dalam hidupmu setiap hari. Mau di mobil, mau di motor, mau lagi jalan. Daripada engkau duduk-duduk. Lihat main game di handphonemu. Kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau enggak berbahasa lidah yang menjadi pemberian Allah kepada kita? Setan takut dengan itu. Itu sebabnya dia rusak itu gambaran mengenai orang yang berbahasa lidah. Karena dia tahu efeknya ini menghancurkan kerajaannya. Nah saudara, ini siklus yang Lukas gambarkan. Doa yang sungguh-sungguh menghasilkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan membuat mereka dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus mereka membuat mereka bisa bersaksi. Lalu kemudian menuntun mereka untuk berdoa lagi. Enggak puas. Oh udah dapat jiwa puji Tuhan, udah nambah anggota jemaat. Enggak, doa lagi. Itu sebabnya, saudara tahu di setiap chapter kisah para rasul. Ada satu saja yang kelihatan menjadi ciri daripada gereja itu. Apa saudara? Doa.
Tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka involved di dalam doa-doa yang penuh dengan relasi yang kuat. Doa. Coba respon apapun, mulai berdoa. Ambil waktu 1 menit, ambil waktu 2 menit. Berdoa, doakan orang. Bahkan kalau saya ketemu orang baru di pesawat atau di mana saja. Di airport, saya bilang, Pak boleh gak Pak sebelum kita pisah Pak? Saya berdoa buat Bapak. Saudara tahu apa yang membuat cool itu menjadi hidup? Bukan pengajarannya. Tapi pengalaman orang didoakan. Dan dijawab doanya. Di situ cool Anda akan bertumbuh banyak. Haleluya, amin. Doa. Mereka lupa yang lain. Mereka akan ingat doa saudara. Doa. Dan fight with your prayer until they get healing. They get healed. Mereka mengalami kelepasan. Mereka mengalami pertobatan dan seterusnya. Berdoa. Jadi bukan ruang sidang yang berguncang. Tetapi ruang doa yang bergoncang. Bapak Ibu, saya perintis jemaat di Indonesia, di Belanda. Setiap kali saya merintis, saya selalu bilang ini, yang tidak boleh, ada esensial, ada aksesoris. Oke? Telinga ini esensi atau aksesori? Telinga itu esensi. Anting-anting itu aksesoris. Aksesoris mengikuti esensi. Jangan kebalik. Doa itu esensi. Nanti bagaimana doanya, ada pujian, ada penyembahan itu aksesoris. Mau di Zoom mau enggak itu aksesoris. Tapi intinya doa. Mesti ingat mana yang penting, mana yang esensial, mana yang aksesoris. Jangan sibuk terjebak dengan aksesoris di gereja. Amin saudara. Ingat yang esensi. Dan yang esensi di dalam gereja berdoa. Satu kali saya ngomong sama Pak Gembala. Saya bilang, Pak saya salut sama Bapak. Secara intens dan setia. Mungkin banyak orang bilang, begitu aja doa fajar. Saya gak main-main buat saudara. Kalau ada orang setia 30 tahun berdoa atau 16-20 tahun berdoa tiap hari. Kalau tidak ada halangan. Itu kalau bukan Roh Kudus. Tidak mungkin. Ada orang yang merasa, kita perlu menara doa, kita bikin. Cuman setahun, 2 tahun habis itu gak kuat lagi. It takes the Holy Spirit untuk membangkitkan roh doa. Karena dialah roh doa itu sendiri. Jadi 3 hal ini yang saya mau kita bawa pulang. A call to action. Yang pertama, sebutkan nama ancaman saudara kepada Tuhan. Mungkin ancamanmu adalah temanmu. Mungkin ancamanmu adalah keuangan. Mungkin ancamanmu, lu gak boleh khotbah ya. Lu gak boleh sharing firman ya. Lu gak boleh nyanyi-nyanyi lagi di gereja ya. Gak boleh nyanyi-nyanyi lagi di tempat kos ya. Mungkin itu. Sebutkan sama Tuhan. Action yang kedua. Ubah doamu pada malam hari ini. Jangan pikir tentang anjingmu lagi semata-mata, kucingmu. Minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, minta ventilasi yang selama ini tertutup dalam kehidupanmu terhadap Roh Kudus. Untuk seperti tadi kita nyanyikan, that the wind of heaven swept us. Menguasai kita kembali. Bukan cuma untuk sekedar happy go lucky. Tapi kita sadar bahwa ini adalah kuasa yang Allah sediakan kepada kita. Dan karena itu, saya mau tutup dengan ini. Tim musik, mana tim musik semua? Dunia gak butuh generasi yang mau diam-diam aja. Mereka longing for orang-orang yang berani bicara. Tapi jangan kita bicara tanpa esensi. Jangan kita cuma bicara kosong. Jangan cuma bicara jargon-jargon yang kita cuma gema dari orang lain. Dengar baik teman-teman sekalian. Don't be an echo, be the voice. Amin. Eko itu wow, ya kita wow ke sana. Tapi kalau the voice, orang akan memantulkan itu kemana-mana. Dinding memantulkan itu kemana-mana. Be the voice. Dari mana? Karena sumber Roh Kudus ada pada saudara. Dan itu akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar saudara. Jangan takut.
Minta keberanian pada hari ini. Minta keberanian bicara. Teman-teman sekalian, saya nggak begini waktu lahir. Saya nggak begini sampai SMA, enggak. Saya orang yang pengecut. Nggak berani ngomong di depan. Beraninya ribut di belakang sana. Berani cuman bikin ribut, bikin rusuh di sekolah. Tapi kalau disuruh di depan, mengutarakan pemikiran, nggak berani saya. Takut. Sampai saya bertobat. Saya bilang begini, Tuhan, ada satu orang hamba Tuhan yang menuntun saya kepada Kristus. Orang dari Madiun sana, dari kampung Ponorogo sana. Tapi manusia pertama setelah Soekarno yang berbicara di GBK. Tahun 87. Namanya Yeremia Rim. Pendek, bontet, Jawa. Tapi khotbah dengan 30-40 ribu, 50 ribu orang bertobat. Saya bilang, Tuhan, orang ini dari kampung. Gue masih lumayan lah dari kota besar. Tapi Tuhan, apa yang menjadi rahasia orang ini? Dan ternyata rahasianya cuma satu. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dan sejak itu saya bilang, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan firman-Mu. Dan itu yang membuat hari ini kehidupan saya tidak sama lagi. Apakah ini hanya berlaku buat saya? No. Ini berlaku kepada saudara semua. Boleh kita bangkit berdiri. Kita respon lagi tadi apa yang dinyanyikan oleh Gran itu tadi. Thank you, Jesus. Spirit, we wait. Hallelujah, Jesus. We wait on you. Thank you, Lord. Kita bukan cuma menantikan dia, lalu kemudian hanya enjoying the party. Tetapi waktu kita dipenuhi, biarlah ini menjadikan kita berani. Oh Tuhan, aku berdoa untuk setiap roh ketakutan, setiap roh yang takut untuk dihakimi, setiap roh yang takut Tuhan untuk ditolak. Pada hari ini Yesus, Engkau sudah ditolak. Yesus, Engkau sudah dihakimi. Sehingga pada hari ini keberanian-Mu itulah yang ada pada kami Tuhan. Kekudusan-Mu itulah yang ada pada kami Tuhan. Pakailah setiap kami di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan kami. Ketika kami ketemu customer, ketika kami ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Oh, we wait upon your Holy Spirit. Come, sweep us with the wind of the Holy Spirit. Come on, bring it up. Hallelujah. Thank you, Jesus. Minta pada saat ini sungguh keberanian dari Allah. Perwesia itu dicurahkan kepada engkau. Dia yang mengarahkan engkau berbicara. Dia yang menaruh firman di dalam bibir mulutmu, sehingga engkau tidak takut. Seperti Yusuf bersedia berani mengutarakan di depan Firaun. Seperti Daniel yang mengutarakan apa yang dia lihat di depan Nebukadnezar. Hari ini engkau anak muda berdiri di hadapan para raja-raja dan berbicara firman yang hidup, yang membebaskan. Haleluya. Sweep through this place, sweet anointing, fill us again, we pray. Come on church, we wait on you. Holy Spirit, we come and do what you want. Come and do what you want.
You're all that we want. You are all that we want. So have your way. Oh, siapa yang diberkati saudara firman Tuhan? Tidak ada satu coincidence menurut saya ya saudara. Tadi pagi saya melayani 2 kali ibadah. Dan biasanya kalau pembicara sebelum lagu terakhir itu kita lagi berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan tolong kita untuk berbicara. Tapi 2 kali hari ini saya diingatkan Tuhan untuk berdoa buat teman-teman saya yang gak ke gereja. Di komunitas saya yang lain. Ada yang orang Muslim, ada yang orang agama India. Ada yang orang Kristen tapi gak sungguh-sungguh. Would you want to pray for your friends right now? Tuhan ada di sini. Dan saya rasa firman ini harus kita lakukan. Amin saudara-saudara. Bukan hanya sekedar mendengar, oh bagus firmannya. Tapi kita tidak pernah melakukannya. Mari kita tundukkan kepala saat ini. Kalau Tuhan ingatkan engkau atas nama-nama temanmu. Mungkin saudaramu, mungkin keluargamu. Mungkin teman kerjamu, teman seprofesimu. Di kantor, dimanapun berada. Kalau Tuhan munculkan nama-nama itu, mari kita mulai berdoa. Sekere bara 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 bara. Lihat bara bara bara. Come on singers, pray with me. Singers, pray with me. Bara 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 bara. Berdoa Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Come on church, we can do better than this. We can do better than this. We can do better than this. Bara 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 bara. Tuhan, kami mau jiwa-jiwa, kami mau menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran Tuhan. Berikan kami kesempatan itu Tuhan, untuk melayani Tuhan di marketplace, melayani Tuhan di tengah keluarga kami. Berikan kami kesempatan itu Tuhan. Perhadapkan kami dengan orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Dan pakai kami semua yang orang biasa ini untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena roh yang sama yang ada di dalam rasul-rasul juga ada di dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang bergerak di dalam tuntunan Roh Kudus. Jadikan kami Tuhan pembawa firman Tuhan untuk melakukan amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus. We wait for you. Move. Bergerak. Move. Move. Tuhan, kami mau menjadi jemaat Tuhan yang berdoa. Kami mau lebih serius lagi berdoa Tuhan. Kami mau berdoa di dalam keseharian kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bagi teman-teman kantor kami. Untuk teman-teman di luar sana yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa lebih lagi buat para pemimpin di tempat ini. Hamba-Mu mau berdoa lagi untuk 2 PM. No longer about targets, but we want souls to be one for Jesus. Kami mau jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Kami mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Makasih Tuhan. Kami mau berkati gereja kami Tuhan. Untuk GBI PRC Group, untuk Gembala, untuk semua PLT yang ada, untuk OTP yang ada Tuhan. Kami mau ucapkan berkat. Untuk teman-teman leaders 2 PM kami mau ucapkan berkat. Supaya kami menjadi orang-orang yang bukan sekedar menjalankan rutinitas,
Tapi we have that fire in our bones. That fire that is hungry for the presence of God. Aku berdoa. Dan juga untuk jemaat di tempat ini, Tuhan berkati mereka satu persatu menjadi pelaku firman. Hamba berdoa. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Go and win one more soul for Jesus. God bless you.